Halo teman-teman, semoga semuanya sehat selalu dan mempunyai kuota berlebih untuk melihat sebuah film produksi tahun 2017 berjudul Hantu. Perjalanan dimulai ketika 5 orang sahabat bernama Galih yang diperankan Oka Antara mendengar tentang indahnya Telaga Setra Wingit. Tetapi telaga indah yang terletak di tengah hutan dan belum pernah datang orang ini, karena penasaran ia sengaja mengajak kekasihnya Rinjani yang diperankan Dea Ananda, serta ketiga sahabatnya Rai yang diperankan Dwi Andika, serta Sophie yang diperankan Monik Henry, dan Indra yang diperankan Andika Gumilang untuk membuktikan keindahan telaga tersebut. Namun di antara mereka berlima hanya Galih yang paling bersemangat. Selain karena Galih adalah pencinta alam, ia juga ingin pamer kepada Rinjani. Galih ingin membuktikan bahwa pria ideal dan kuat itu seorang pendaki gunung, bukan cowok mokondo alias modal kanjut doang. Ternyata Rai ikut karena ia mencintai Rinjani. Badai aya nu maut anjeun sadaya teu aya nu bakal selamat. Kekasih Galih yang juga sahabatnya. Sedangkan Indra adalah kekasih Sophie. Sebenarnya Rinjani sangat tidak senang dan tersiksa mengikuti kegiatan ini. Tapi apalah daya melihat kekasih tercinta bersemangat membawanya naik gunung, dia bela-belain ikut meninggalkan cucian numpuk di kos-kosan. Dari sini kita melihat bahwa yang jomblo itu adalah Ray. Apakah karena kejombloannya dia bakal bertahan di tengah hutan? Sementara keempat rekannya pasti bakal kokbrut memanfaatkan situasi karena jauh dari orang tua. Anjir. Awalnya perjalanan mereka terasa menyenangkan meski sempat ada masalah karena mereka kesulitan mendapatkan angkutan umum. Tapi puji Tuhan mereka mendapatkan supir yang gak punya duit karena kalah judi gapleh. Sebut saja namanya Mang Otong. Mang Otong ini seorang pengemudi didikan Vin Diesel yang hanya bisa mengemudi dalam keadaan mabuk. Sesaat kemudian Mang Otong baru sadar dari minum tua keracikan warung di Uci. Ternyata dia menuju tempat yang angker dan jarang dilalui orang. Dan insiden pun terjadi. Mang Otong berhenti dan dia menyuruh penumpangnya untuk turun. Walaupun dalam keadaan kesel, kelima pendaki ini nurut untuk turun karena yakinlah kalau debat dengan orang mabuk mendingan ngobrol dengan ustadz. Selain kita mendapat ilmu, juga bisa membuat kita tobat. Dan akhirnya mereka berjalan kaki menuju Telaga Setra Wingit. Sambil berjalan mereka ngobrol ngalor ngidul seputar permasalahan cinta, hutang numpuk, dan transferan orang tua yang tak kunjung datang. Dan akhirnya mereka sampai di hutan. Rai, Rinjani, Indra, dan Sophie terkejut karena Galih ternyata tidak tahu sama sekali lokasi telaga tersebut. Di tengah hutan mereka bertemu seorang kakek misterius yang sedang menunggu di depan sebuah warung. Tidak semua orang bisa menemukan tempat itu. Dan mereka pun meninggalkan warung tersebut bergegas karena si kakek ganteng itu sangat misterius. Perjalanan pun dimulai. Galih begitu semangatnya sambil memberi perhatian lebih kepada kekasihnya. Sementara si Indra yang mau kondo begitu tidak sabar pengen kokbrut di alam terbuka perjalanan. Dan si Galih yang burungnya culametan tiba aja pengen pipis. Tapi kemudian dikagetkan dengan dahan ranting yang menyerupai tangan. Ternyata kekasihnya yang mengagetkannya. Sudahlah. Sambil ketawa ketiwi menertawakan si Indra, mereka tidak sadar ada makhluk menakutkan yang memperhatikan mereka. Malam pun mereka lewatkan dengan meminum kopi dan merebus Indomie sedap. Sementara si Ray yang jomblo cuma bisa menelan ludah melihat keempat temannya bermesraan.
Malam pun tiba dan mereka bergegas mau tidur, tapi tidak dengan si Indra Mokondo. Dia ngechat pacarnya Sophie untuk keluar tenda dan janjian ketemu di luar untuk menuntaskan keinginannya kokbrut di alam terbuka. Padahal itu sangat dilarang buat para pendaki melakukan perbuatan mesum ya. Juga kata Pak Ustadz tidak boleh melakukan jinah karena termasuk dosa besar. Sementara ke arah sungai, sementara si Indra lagi enak-enak, si Ray malah berani-beraninya mandi di sungai sendirian. Pokoknya mah kalau kita naik gunung harus selalu jaga adab berupa perkataan dan perbuatan ya. Jangan sampai hal-hal buruk menimpa kita. Barangkali dedemit yang menguasai hutan tidak suka dengan kita, bisa jadi kita yang menjadi korban. Tiba-tiba saja makhluk mengerikan duduk di bebatuan di samping si Ray. Dan duduknya itu bukan ngajak ngopi atau main gaple, tapi untuk nakut-nakutin si Ray agar bergegas meninggalkan hutan bersama teman-temannya. Karena arahan sutradara agar sabun mandinya si Ray jatuh ke sungai, si Ray pun nyari sabun mandi di dalam sungai sambil ngucek-ngucek matanya yang penuh dengan sabun. Tiba-tiba saja makhluk itu menoel si Ray dan si Ray pun terbirit-birit ketakutan, berlari menuju teman-temannya. Terus saja ketemu sama si Indra Mokondo yang baru saja beres menuntaskan misi berahinya sedari siang tadi. Tapi paniknya si Ray malah jadi bahan bercandaan si Indra. Alhasil si Ray bingung mau ngejelasin seperti apa karena percuma juga kalau dianya tidak cinta. Ngapain juga kita mati-matian ngejelasin perasaan kita. Gimana ini teh? Malam pertama telah mereka lewati. Tiba-tiba saja bukannya pagi-pagi ngopi, ini mah malah ribut. Karena Rinjani pacar dari Gali tiba-tiba menghilang secara misterius. Kalau melihat scan pas si Indra keluar tenda bersama pacarnya tadi malam, begitupun dengan Rinjani yang keluar bersama Gali. Tapi ternyata itu bukan Gali. Gali sebenarnya tidur bersama si Ray. Mereka pun panik mencari-cari keberadaan Rinjani. Sambil berteriak-teriak memanggil Rinjani, aroma mistis rasa membututi di belakang si Ray. Si Ray beberapa kali menoleh ke belakang di mana suara desisan dari makhluk halus terus saja terdengar. Sambil berjalan terus ke depan, tiba-tiba saja mereka mendengar suara orang menangis. Dan itulah Rinjani, dan berada di balik kabut pagi di hutan itu. Anehnya lagi, keberadaan Rinjani tidak jauh dari tenda di mana mereka tidur. Bukannya ngerawat Rinjani yang sedang sakit, Ray dan Galih malah pasea. Ray yang memendam rasa sejak lama sama Rinjani ingin hari itu juga mereka meninggalkan hutan itu dan berhenti mencari telaga wingit karena Rinjani dalam keadaan sakit. Tapi Gali bersikeras untuk tetap mencari telaga itu dan menjamin bahwa Rinjani baik-baik saja. Adu mulut pun terjadi, entah mereka sudah gosok gigi apa belum. Yang jelas mereka sampai adu jotos-jotosan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Akhirnya mengambil keputusan karena Rinjani belum sehat. Mereka memutuskan untuk menginap semalam lagi di hutan itu sambil nunggu kesehatan Rinjani pulih kembali. Sambil menghabiskan waktu di siang itu, Indra bersama Sophie keliling jalan-jalan di sekitaran tenda. Hal-hal mistis pun terjadi bukan hanya di malam hari, tapi di siang hari, di mana Sophie melihat ada muka menyeramkan di bawah tanah, dan itu membuat mereka panik. Kemudian mereka ribut. Indra tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh Sophie. Kemudian Indra sempat-sempatnya bercanda kepada Sophie akan kejadian itu, dan itu membuat Sophie jengkel. Mereka akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama yang lainnya di tenda.
Scan kembali ke dalam tenda di mana Galih sedang merawat Rinjani, tapi kemudian direcoki oleh Ray yang menunjukkan kepeduliannya kepada Rinjani. Adu mulut kedua kalinya pun terjadi. Pertengkaran mereka dilalai oleh Indra. Suasana kembali adem setelah mereka bermaaf-maafan kayak lebaran. Karena bagaimanapun juga mereka harus tetap solid dan kompak untuk bisa keluar dari hutan itu dengan selamat. Indra kembali lagi memulai pertengkaran agar mereka harus segera pulang dan keluar dari hutan itu karena dia sudah merasa bahwa di hutan itu sangat angker. Tapi karena Rinjani belum pulih, Galih dan Ray membujuk agar bercoba bertahan untuk bermalam sehari lagi. Sementara Galih tak habis-habisnya merawat Rinjani yang mulai agak baikan, dan Ray kembali dibuat cemburu. Tapi apa daya, sudah bukan waktunya mellow. Keluar dari hutan angker dengan selamat saja sudah untung. Gue minta maaf ya. Pun ada keadaan yang gak nyaman. Pada suatu ketika di saat mereka berempat lagi ngobrol ngalor ngidul untuk menjaga Rinjani bergiliran di luar tenda, tiba-tiba dari dalam tenda di mana Rinjani tidur terdengar suara orang menangis dan tertawa. Sepertinya Rinjani sedang ngobrol dengan seseorang yang entah itu siapa. Tapi yang jelas curinya mah cuma satu, makhluk berambut panjang yang mempunyai kaki dan tangan menyeramkan. Tiba-tiba saja tenda yang ditempati mencelat Kaluhur dan Rinjani seperti kerasukan setan. Rinjani dengan ekspresi muka yang sange menyeramkan karena kerasukan wewe gombel kemudian lari ke tengah hutan. Galih dan kawan-kawan kemudian mencarinya, dan sesuai arahan sutradara mereka harus berpencar karena kalau tetap bersatu gaji mereka akan didonasikan kepada para napi di Nusa Kambangan. Alhasil mereka menurut sang sutradara, kemudian berpencarlah mereka dalam mencari Rinjani. Disinilah petaka dimulai. Kemudian saat lampu surat sorot Kamanakarap, si Ray melihat penampakan dari makhluk yang menyeramkan itu. Mereka kemudian berkumpul kembali di tenda dan memutuskan mencari Rinjani esok harinya. Malam itu terasa sangat panjang karena mereka dihantui dengan ketakutan akan makhluk yang menyeramkan itu. Mereka dibuat stres dan mulai terjadi keributan, dan untuk kesekian kalinya Galih meminta maaf kepada rekannya. Tiba-tiba keesokan harinya mereka kembali berkumpul untuk melanjutkan pencarian terhadap Rinjani. Tiba-tiba saja ada panggilan dari Rinjani kepada handphonenya Galih. Karena berhubung sinyalnya luplop, saudara-saudara, Galih merasa jengkel, kemudian dia menelepon kembali HP Rinjani. Tetapi HP-nya berada di dalam tasnya sendiri yang berjarak nggak jauh dari situ. Pencarian pun dimulai. Ray bersama Galih, sementara Sophie bersama Indra Mokondo. Mereka saling berkomunikasi satu sama lainnya. Sementara Indra dan Sophie yang paling banyak dosanya di situ cuma bisa berputar-putar di lokasi itu saja. Sementara Ray dan Galih sudah melangkah jauh dari mereka, Indra dan Sophie dibuat stres karena sudah berjalan jauh tapi hanya di tempat tenda saja. Kemudian nasib beruntung menimpa Ray dan Galih. Akhirnya mereka menemukan telaga Wingit, telaga yang mereka tuju selama ini. Tapi aroma mistis dan angker berasa sekali di tempat itu. Bahkan Ray pun mengajak untuk bergegas dari tempat itu segera. Kemudian mereka bergegas meninggalkan tempat itu dengan berlari, karena seperti ada yang mengejar muncul dari dalam telaga Wingit. Sementara di scan yang lain, Indra dan Sophie di tengah kepanikannya kemudian terjadi kesurupan pada diri Sophie, membuat Indra kalang kabut dicekik oleh Sophie dari belakang.
Nasib naas menimpa Sophie. Di tengah pembelaan diri Indra, Sophie terpental ke pohon dan tertusuk duri hingga meninggal. Galih berlari meninggalkan Ray yang sedang bersama makhluk tersebut. Di tengah pelarian Galih, akhirnya dia bertemu dengan Indra yang duduk termenung karena sudah merasa membunuh kekasihnya, Sophie. Mendengar cerita tersebut, Galih tidak terima saudaranya terbunuh oleh temannya sendiri. Kemudian mereka bertengkar. Saya juga heran kenapa di sini banyak adegan berantemnya ya. Padahal kalau udah panik dan takut setan mah udah hilang tuh perasaan pengen berantem dengan teman sendiri teh. Di tengah proses berantemnya mereka, akhirnya mereka terbawa masuk ke dalam jurang, di mana jurang itu terdapat Rinjani yang sedang tergeletak dikelilingi tengkorak-tengkorak bekas dimakan sama wewe gombel kayak nama. Indra menjadi mangsa dari makhluk menyeramkan itu. Badannya dibontang-banting sebelum dibunuhnya. Kemudian Galih membawa Rinjani keluar dari jurang tersebut. Galih tidak bisa berbuat apa-apa melihat Indra dibunuh sama wewe gombel tersebut. Dia cuma bisa menangis ketika melihat temannya dibunuh. Sementara itu Rinjani bersama Galih pergi bergegas keluar dari hutan angker itu. Bahkan Rinjani melihat bapak tua yang muncul di awal film ini, sedangkan Galih tidak melihat apa-apa seperti yang dilihat oleh Rinjani. Sampai pagi akhirnya mereka tiba di sebuah desa dan dirawat oleh seorang ibu yang merasa heran atas kedatangan mereka. Mengherankan justru Galih yang dirawat oleh Rinjani. Sementara itu si ibu tetap merasa ada yang janggal dengan mereka. Di lain scan, Ray yang tadi berhasil kabur dari cengkraman makhluk mengerikan itu kemudian berusaha untuk mencari jalan keluar hutan tersebut. Tiba-tiba naas nasib menghampiri terjadi ketika menginjak banyak kepala tengkorak dan menemukan mayat Indra bersama dengan tengkorak-tengkorak tersebut. Kemudian dia menemukan mayat Rinjani tergeletak di sampingnya. Dia memeluk kekasih yang tidak bisa dimilikinya itu. Lah itu yang Rinjani bersama Galih keluar dari hutan dan dirawat si ibu itu siapa? Sesaat kemudian Ray pun terbunuh oleh makhluk mengerikan yang cantik itu. Dan ternyata menurut pengakuan si ibu, Galih datang ke rumah itu dengan sendirian. Tidak ada Rinjani.